Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Islam. Kali ini akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil tentang penelitian saya untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah. Berikut adalah judul MPTI saya, pengembangan aplikasi berbasis web untuk optimasi manajemen pelayanan kebersihan. Nama saya Rahman Islam, NIM saya 4112110069. Pendahuluan, pengenalan permasalahan. Dalam aspek perencanaan dan evaluasi, PT Kerpas juga menghadapi kesulitan dalam menganalisa data kebersihan secara menyeluruh karena data yang dihasilkan dari aktivitas harian seringkali dicatat secara manual. Pihak manajemen kesulitan dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai pola frekuensi pembersihan, efisiensi tenaga kerja, serta kebutuhan sumber daya. Bahkan terkadang kehilangan laporan penting yang digunakan untuk pihak perusahaan dalam membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya dan juga perbaikan sistem manajemen kebersihan. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian terkait pengembangan sistem manajemen kebersihan membantu untuk melihat dari banyak aspek tentang apa saja yang diperlukan pada pengelolaan tugas dan seperti apa proses bisnis yang sedang terjadi pada PT Kerpas saat beroperasi dalam menjalankan jasanya untuk menyajikan pelayanan kebersihan yang berkualitas, tidak hanya menangani kebersihan toilet pada gedung namun juga fasilitas umum yang ada di sana. Dari penelitiannya nanti akan dibuat aplikasi yang mampu meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengelolaan tugas-tugas kebersihan sehingga pelayanan dengan lebih cepat serta akurat dan koordinasi yang baik dalam bekerja melalui aplikasi ini bisa dijalankan. Informasi terkait penjadwalan, pelaporan, dan pemantauan kebersihan dapat diakses secara real time untuk memungkinkan pengelola mengambil keputusan agar para pengelola dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan berdasarkan data yang ada. Lanjut ke tahapan metode penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah melalui berikut ini adalah metode penelitian yang saya lakukan pada pada penelitian riset di PT Kerpas. Metode pendekatan pada penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif untuk dapat menghasilkan angka dan statistik secara terukur dan sistematis dalam bentuk bilangan. Metode kualitatif adalah dimana untuk mendapatkan data grafik dengan statistik yang diperoleh untuk bisa membuat variabel penting dalam riset pengembangan aplikasi agar sesuai kebutuhan user atau klien, yaitu pihak PT Kerpas. Yang kedua adalah tahap wawancara. Pada tahap wawancara ini, selama wawancara, pendekatan yang digunakan adalah menggali informasi terkait aktivitas sehari-hari dalam manajemen kebersihan, tantangan yang dihadapi setelah proses ini berjalan, saat yang berjalan. Misalnya bagaimana tim kebersihan saat ini mengatur penjadwalan, bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana laporan disusun, dan apa saja kesulitan yang muncul dalam penggunaan sistem yang ada dan berjalan saat ini di PT Kerpas. Yang ketiga adalah tahap pengumpulan data. Tahapan saya dalam pengumpulan data adalah yang pertama melalui wawancara terkait
dokumen-dokumen dan permasalahan yang ada untuk dicarikan solusinya nanti, dan bisa di data dan umpan balik tadi bisa digunakan saat proses perancangan dan mendesain sistem aplikasi. Lalu lanjut ke siklus pengembangan perangkat lunak atau Software Development Lifecycle SDLC. SDLC yang digunakan pada sistem ini yang digunakan untuk pengembangan sistem kebersihan, manajemen kebersihan adalah berbasis Agile. Tujuannya adanya bisa bertujuan Agile dengan tujuan adanya pengembangan berkelanjutan yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan software yang akan kebutuhannya bisa berubah dan disesuaikan dengan perkembangan perusahaan nantinya. Untuk gambaran besarnya dapat dilihat di sini, di mana yang pertama adalah melalui riset yang saya lakukan adalah pertama kali melakukan wawancara, di mana wawancara ini saya mewawancarai pihak dari PT Kerpas untuk menjelaskan detail dan apa saja permasalahannya. Dan dari hasil wawancara tersebut saya melakukan dua hal lagi, yaitu pengumpulan dokumen dan pembagian kuesioner. Pengumpulan dokumen adalah pengumpulan terkait data-data penting yang ada pada data-data penting yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk riset. Contohnya absensi karyawan, laporan kerusakan, laporan kerusakan atau surat rekomendasi, berita acara kerusakan, surat izin cuti, laporan surat izin cuti, dan laporan kerusakan fasilitas umum. Lalu yang kedua lalu selanjutnya ada pembagian kuesioner juga. Setelah pengumuman dokumen dan pembagian kuesioner ini dilakukan secara pengumpulan dokumen dan pembagian kuesionernya dilakukan secara bersamaan, di mana pembagian kuesioner ini memberikan pertanyaan-pertanyaan penting terkait yang nantinya untuk pengembangan aplikasi. Serta dari pembagian kuesioner tersebut saya nantinya dapat merangkum permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pihak PT Kerpas, dan langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Dari solusi tadi berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu perancangan dan mendesain sistem aplikasi. Detail informasi wawancara. Wawancara juga berfungsi untuk mendapatkan dokumen terkait prosedur standar SOP, format laporan yang digunakan serta sistem dokumentasi yang sudah ada. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk pengembangan aplikasi, memenuhi kebutuhan sistem dokumentasi yang sudah ada. Dokumen-dokumen ini penting membantu sistem aplikasi ini bisa memenuhi kebutuhan yang organisasi minta dan tidak menyimpang dari proses bisnis yang sudah ada. Selain itu, dokumen-dokumen ini juga memberikan gambaran tentang struktur data yang diperlukan dalam aplikasi, sehingga aplikasi dapat disesuaikan dengan alur pengelolaan data yang ada. Pertanyaan yang diajukan tentang permasalahan apa saja yang terjadi di pendataan, serta apa yang perlu dibenahi menggunakan teknologi saat ini. Pertanyaan menjadi sangatlah penting dikarenakan banyaknya tugas rumit masalah tersebut bisa dibersihkan jika terotomatisasi.
Pertanyaan wawancara, kesulitan apa saja yang biasanya dialami saat melakukan pencatatan data? Apakah ada kesulitan dilakukan pada rekapitulasi terkait kehadiran? Seperti apa tindakan yang dilakukan divisi HRD dalam memberikan surat rekomendasi sebagai bukti pengalaman mereka? Untuk gaji, apakah penilaiannya berdasarkan absen? Seperti apa pihak perbaikan dalam mengambil surat izin perbaikan? Apakah ada laporan terkait perbaikan yang sudah diselesaikan? Surat izin cuti, apakah biasanya butuh persetujuan yang lama? Bagian HRD, apakah memerlukan performa karyawan? Acuan apa saja yang menjadi key performance indikator untuk pegawai? Dari itu tadi adalah pertanyaan wawancara, dan selanjutnya adalah jawaban dari wawancara. Kami mengalami banyak kesulitan karena setiap minggunya ada saja laporan yang hilang, baik itu laporan kerusakan maupun lembaran data tentang surat perintah perbaikan. Tentu terkadang ada beberapa lembar data yang tidak sengaja hilang, dan itu terjadi kisaran 4 bulan sekali, dan terkadang ada yang terlupa saat menaruh data absen penting itu. Untuk jawaban pertanyaan juga adalah iya, terkadang cukup sulit karena mereka dinilaikan berdasarkan absensi, penyelesaian tugas, laporan kerusakan, dan karakter pegawai saat bekerja. Yang untuk pertanyaan keempat, jawabannya adalah untuk gaji tentunya iya, dikarenakan mereka memang dikontrakkan sesuai dengan jumlah jam kerja mereka, dan bila apa dikenakan potongan gaji sesuai hari di mana pegawai tersebut tidak masuk. Biasanya surat perbaikan, untuk pertanyaan keempat, jawabannya ada jawaban dari wawancara tersebut adalah biasanya surat perbaikan akan langsung diserahkan sehari setelah adanya berita acara tentang laporan kerusakan. Lalu lanjut untuk jawaban pertanyaan wawancara ke-6, tentu saja hasil perbaikan harus dilaporkan untuk biaya operasional. Pertanyaan wawancara ke-7, jawabannya biasanya cepat, tergantung karena jadwal supervisor yang cukup sibuk, mungkin bisa 1 hari kemudian baru bisa mendapatkan tanda tangan surat izin cuti. Untuk jawaban wawancara ke-8, tentu saja untuk menyusun data kebutuhan angkatan kerja berikutnya, perusahaan membutuhkan data performance untuk meninjau kebutuhan SKM. Untuk jawaban dari pertanyaan wawancara ke-9 yang terakhir ini, kejujuran sikap dalam bekerja, absen harian, kecekatan karyawan, dan integritas dalam bekerja. Lalu dan sekarang ke penjelasan metodologi penelitian. Detail pada analisis. Pada tahapan analisis dilakukan pengidentifikasian terhadap tujuan dan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Hal ini diperlukan untuk acuan dalam penyusunan aplikasi monitoring kebersihan, sarana dan prasarana kampus, aplikasi kebersihan. Ini sarana dan prasarana yang ada di gedung Millennium Container Center yang ditangani oleh PT Kerpas. Domain understanding merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis, yaitu dengan memahami alur penyampaian informasi yang sedang berjalan, serta mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang berjalan, serta mencari kesimpulan proses analisis yang telah dilakukan. Analisis pengguna juga dilakukan demi membuat aplikasi yang harus sesuai dengan keinginan pengguna, kebutuhan harus didefinisikan agar tidak membuat fitur yang melenceng dari yang seharusnya diminta, serta mampu menjalankan tes dengan baik ataupun di saat aplikasi sudah rilis dan berjalan. Kesimpulan, garis besar penelitian. Garis besar yang dapat dijadikan kesimpulan pada penelitian ini adalah pengembangan ini adalah bahwa
pengguna aplikasi berbasis web untuk optimasi manajemen pelayanan kebersihan berhasil mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan kebersihan berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait dengan tantangan dalam distribusi tugas, monitoring kinerja, dan komunikasi antar tim yang dihadapi, khususnya terkait dengan tantangan dalam distribusi tugas, monitoring kinerja, dan komunikasi antar tim. Aplikasi ini mampu menawarkan solusi yang terintegrasi yang dikembangkan untuk mengoptimisasi banyak proses manual sehingga mengurangi potensi kesalahan, mempercepat alur kerja, memberikan efisiensi secara tepat waktu terhadap personal kebersihan. Dengan adanya sistem ini, pengelola dapat memantau tugas harian dengan lebih akurat, merencanakan pekerjaan dengan lebih baik, merespons kebutuhan kebersihan lapangan secara lebih cepat. Kesimpulannya, aplikasi ini telah berkontribusi signifikan untuk memecahkan permasalahan diharapkan bisa berkontribusi secara signifikan dalam memecahkan permasalahan yang ada serta memberikan nilai tambah yang nyata di manajemen kebersihan serta memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas yang semakin meningkat. Di akhir saya ucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian Fakultas Teknik Informatika dan Universitas Nusantara atas dukungannya yang tidak ternilai selama proses penelitian ini yang berlangsung. Bantuan yang saya terima dalam bentuk pelatihan upskill dan akses terhadap sumber daya akademik dengan cara studi aktif kegiatan penelitian tersebut dan pendampingan yang diberikan oleh kampus yang kita kenal dengan bimbingan telah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penelitian ini. Terima kasih. Dan di akhir adalah referensi jurnal ilmiah. Daftar pustaka referensi yang ada pada penelitian berikut ini ada beberapa artikel yang menjadi rujukan untuk daftar pustaka pada jurnal ilmiah ini. Ada 6 referensi untuk yang digunakan pada riset penelitiannya di jurnal ilmiah saya, yaitu yang pertama ini dari Musmawati, yang kedua dari Gem Rawung, yang ketiga dari Nicole Saing, dan 4 Dahlia dan SM Anif, yang kelima Nuriani dan M.Y. Romdoni, dan ke-6 adalah Yohanes Septiandi. Berikut itu tadi adalah referensi jurnal ilmiah yang saya jadikan rujukan di daftar pustaka penelitian karya ilmiah saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.